Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya nih? Adik Ica, adik Baby, adik Desvita, adik Kenzo, adik Rafael, adik Mauren, dan adik Christian. Kakak Tina berharap adik-adik semua ada dalam keadaan sehat, selalu bersuka cita, dan pastinya selalu dalam perlindungan Tuhan. Baiklah adik-adik, sebelum kita beribadah sekolah minggu, walaupun ibadah sekolah minggu kita masih secara online dan kita beribadah di rumah kita masing-masing, adik-adik harus tetap semangat ya, beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita mau satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, selamat pagi. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali berkumpul walaupun di rumah kami masing-masing untuk beribadah sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah sekolah minggu kita dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya kami Tuhan boleh memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita, dan kami boleh menerima berkat dari Tuhan melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa di surga karena kami sudah bisa sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami ya Bapa, supaya kami dapat melakukan apapun yang kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Makasih banyak Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Matius 3 ayat 1 sampai 6. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah buluh unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah di sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan.
firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca dari Matius 3 ayat 1 sampai 6. Kita tadi belajar tentang Bapak Yohanes Pembaptis, ya kan? Nah, sekarang kita mau membahas tentang Bapak Yohanes Pembaptis. Bapak Yohanes Pembaptis itu siapa sih? Bapak Yohanes Pembaptis itu adalah anak dari Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Nah, Bapak Yohanes Pembaptis ini adalah seseorang yang dinubuatkan dari nabi-nabi di Perjanjian Lama untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias, mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Ya, jadi Bapak Yohanes Pembaptis ini juga di sini dibilang di ayatnya yang keempat, Yohanes memakai jubah, bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makannya belalang dan madu hutan. Nah, Bapak Yohanes Pembaptis itu seperti itu, adik-adik. Nah, suatu hari pada saat Bapak Yohanes Pembaptis sedang di padang gurun Yudea, ia memberitakan firman Tuhan, yaitu bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah itu maksudnya apa sih, adik-adik? Bertobat itu maksudnya ketika kita punya salah, kita mengakui kesalahan kita dan kita tidak mengulanginya hal itu kembali. Ya, jadi Bapak Yohanes ini minta untuk semua orang yang ada di situ untuk bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Nah, ketika Bapak Yohanes Pembaptis itu berfirman tentang bertobat, banyak orang di situ yang bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Adik-adik, ketika kita punya salah, ketika kita punya suatu dosa atau kesalahan yang tadi kita perbuat, kita harus bertobat, kita harus mengaku salah kita kepada Tuhan dan janji jangan melakukannya kembali. Nah, sekarang kita masih belum bisa ketemu nih adik-adik, ya kan? Kita masih di rumah aja sekolah minggunya. Tapi adik-adik, kakak yakin adik-adik pasti hebat di rumah deh. Pasti adik-adik denger-dengeran sama papa mama kan? Pasti adik-adik juga tetap baca Alkitab kan? Pasti adik-adik juga tetap sayang sama adik dan kakak kalian kan? Nah, seperti itu yang Tuhan Yesus inginkan kepada kita, ya kan? Nah, makanya itu adik-adik jangan lupa jaga kesehatan, dengar-dengaran sama papa mama, sayang-sayang kakak, sayang-sayang adik, dan juga jangan lupa kalau misalnya kita harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker supaya menaati peraturan pemerintah. Terima kasih ya adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Sebelumnya kita mau berdoa untuk tutup firman ini. Mari kita satu di dalam doa.
Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan Yesus yang mengajarkan kami supaya kami bisa mengakui segala kesalahan kami jika kami berbuat salah. Tuhan ampuni Bapa segala salah dan dosa kami yang banyak kali kami berbuat melawan kehendak-Mu, baik secara pikiran, perkataan maupun perbuatan kami ya Bapa, yang menyakiti hati Tuhan atau menyakiti hati sesama kami manusia. Kami minta ampun Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus, kami mau kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan Yesus memberkati Bapa. Tuhan Yesus sertai dan lindungi kami, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan yang baik bagi kami. Tuhan Yesus tolong supaya kami bisa menjadi garam dan terang, menjadi saksi Tuhan yang hidup, menjadi berkat dimanapun kami berada ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami boleh bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, anak yang sayang sama keluarga, dan anak yang sopan dan rendah hatinya. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih atas karya penebusan-Mu di kayu salib sehingga Tuhan Yesus sudah mengampuni kami. Tuhan Yesus sudah mengampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, selamat hari Minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.